Alright guys, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, memang gitu openingnya. Oke, jadi ada sekitar kemarin kayaknya ya. Jadi sebelumnya saya ada upload video soal Q&A itu, video Q&A yang kita bertanya jawab di situ, dan di situ ada yang komen, bahkan ada yang DM saya di Telegram. Nama Telegram saya itu Ali Komar. Dia bilang kayak gini, "Bang, aku masih bingung cara penentuan tren. Kayak mana sih maksud abang tren itu?" Dan itu banyak yang tanya, nggak banyak sih, adalah 6 orang sampai 7 orang adalah ya. Mungkin di video kali ini kita akan bahaskan tren secara detail. Semoga aja bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi saya lebih mengingat lagi. Oke, kita mulai dari videonya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke bagian videonya. Di sini di market Euro USD, dan mungkin kita akan bahas banyak market ya di sini ya. Kita open posisi di angka 100.000 aja. Ini kita berawal dari market Euro USD, ataupun market lainnya juga bisa di market index. Dan saya mau kasih tahu, ada market baru namanya itu Crypto Composite Index. Ini dia bentuk marketnya, jujur aja saya belum pernah open posisi sekalipun di sini. Belum pernah. Ini sepertinya market ini ada potensi bagus, bukan bagus beneran ya, maksudnya itu masih sepertinya. Nah, berarti dalam konteks belum tentu ya. Coba ya, saya mau kasih tunjuk sekilas aja, saya tunjuknya ya. Dia bisa kayak gini. Itu yang saya suka. Dia bisa kayak gini di market Crypto Composite Index. Dia bisa kayak gini loh. Bentar ya, coba ya, kita tes lagi. Nah, dia bisa kayak gini pak, bisa pakai ini dia. Nah, itu yang saya suka di market ini. Ada potensi, tapi belum tentu benar ya. Tapi yang saya bilang ini ada potensi. Coba sekali lagi ya, kita tes ya. Ini cara pasangnya adalah dari sini, dari paling atas. Ini dia kelihatan, ini dia paling atas, langsung ke sini, ke dua paling rendah, yang paling kena aja dua, sep gitu ya. Jadi pertamanya dia main di bawahnya, di sini dia ada naik sedikit, kelihatan di sini dia ada naik sedikit, tapi dia belum menembus resisten, itu masih fine, masih nggak apa-apa. Ini di time frame 15 menit, nanti dia itu akan main di bawahnya, Kalau dia udah mulai kelihatan naik, itu ada informasi untuk dia mau kembalikan arah. Di saat dia kembalikan arah, dia akan main di bawahnya kayak gini. Pertama dia main di bawahnya, di saat dia naik melewati resisten terakhir. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Pertama dia main di bawahnya, ini dia resisten terakhir, dia melewati resisten terakhir, ada kode kalau dia nanti turunnya itu sampai ke sini, nanti dia naik lagi. Kayak gitu, dia main di atasnya. Kayak gitu dia cara lihat ini. Tapi ini belum terlalu benar. Jangan terlalu banyak ngomong, kita langsung praktek aja di market lainnya. Di market Asia Composite Index. Market itu, tren itu ada 3. Ada tren minor, minor, sideways. Seperti apa cara melihat market begitu kita masuk di market? Oke. Kita pertama masuk market di market Asia Composite Index. Ini marketnya seperti ini. Nah, bisa nggak open posisi di market seperti ini dalam konteks ya, dalam konteks FTT, ataupun bisa dibilang bisa nggak open posisi di sini dalam berpegangan sama tren? Ini memang ada tren, tapi ini trennya nggak jelas. Si Asia Composite Index sekarang marketnya itu nggak jelas. Dia nggak naik, dia nggak turun. Walaupun kita lihat dia itu, kalau kita lihat kayak gini, ini market turun ini bukan turun. Memang dia candlestick-nya lagi turun, tapi dia bukan tren turun ataupun tren naik. Gara-gara tidak ada bergelombang di sana. Oke? Ini dia bukan tren naik, bukan tren turun. Ini market yang tidak bagus untuk open posisi. Ini nggak bagus untuk kita masuk market kayak gini, karena arahnya itu tidak menentu guys. Jadi arahnya itu tidak menentu ya. Wah, kita lihat di time frame 15 menit bangsa. Time frame 1 menit. Oh, ini bisa. Ini dia tren turun. Kalau kayak tadi itu nggak bisa. Begitu kita lihat tren seperti tadi itu nggak bisa. Oke. Ini dia trennya, arahnya itu turun, tapi
belum ada yang menembus satupun. Kita tunggu aja nanti dia menembus ini ataupun menembus ini, ya. Kalau trennya tadi di time frame 1 menit berbentuk seperti tadi di time frame 12 menit tadi, aduh saya salah ya, sorry ya. Berbentuk seperti ini nggak bisa kita masuk ke market. Oke. Tapi kalau di 1 menit masih oke. Walaupun di sini kita belum ada acuan untuk open posisi. Ada 3 syarat untuk bisa open posisi. Yang pertama, tren harus jelas. Yang kedua, tidak ada kondisi kecil. Yang ketiga, tidak ada sorry, yang ini dia tidak ada candle besar, tidak ada candlestick besar yang dia itu nggak lazim besarnya. Yang ketiga, tidak ada candlestick panjang sumbu. Ini saya kotakkan dulu biar enak dijelaskan nanti. Kita masuk ke market lain di time frame 1 menit, udah. Nah, ini trennya jelas, dia sedang uptrend. Jelas dia sedang uptrend di sini. Oke, candlesticknya nggak ada yang besar. Contoh candlestick besar kayak gini. Aduh, kita cari ya. Dia besar nggak normal, susah emang adanya. Kita cari. Kalau ini di market Asia Composite Index, ini dia ciri-ciri yang nggak bisa masuk ke market. Ini dia sumbunya panjang-panjang, berarti yang ini ya, sumbu panjang. Kita cari candlestick yang besar. Oke, contoh seperti ini. Nah, ini dia. Ini market yang biasanya kalau dia udah mulai kecil-kecil kayak gini, terus dia nanti dibalas kayak gini, terus dibalas lagi candlestick yang nggak lazim, itu biasanya dia nggak bagus dan trennya itu tidak terarah. Kayak gitu ya. Pokoknya dia lebih besar daripada candlestick yang normal biasanya. Oke, jangan diadukan juga dengan candlestick yang kecil-kecil kali kayak gini, itu udah pasti nggak bisa kan. Lanjut di market Euro Composite Index. Ini marketnya udah terlihat dia jelas ya, marketnya udah terlihat dia jelas, trennya juga masih jauh, SNR juga jauh. Di sini kita open posisi buy. Kayak gitu cara open posisi buy. Ini kita open posisi dengan jam aja, kayak gitu. Cara open posisinya kayak gitu. Jadi dia kita lihat dulu trennya ada trennya ada, resistennya masih jauh ataupun resistennya udah ditembus, resisten yang sebelumnya ya, maksudnya ya, koreksinya udah terjadi. Nah, itu oke untuk open posisi buy. Itulah contoh tren. Tapi kan kita tidak berkelanjutan untuk open posisi. Ini tren naik nih langsung open posisi buy, nggak bisa. Kan ada teknik-teknik lain. Ini yang kita bahas di video ini, cara melihat tren sebelum kita masuk ke market. Ini tren yang baik untuk kita masuk ke market, ini tren yang buruk untuk kita masuk ke market. Kalau kayak gini, ini baik, trennya masih baik. Oke. Kalau untuk open posisi buy, ada dia nanti bisa kadang-kadang udah turun sedikit nanti bisa open posisi buy, kayak di video short, yang sebelum ini saya uploadnya. Nah, gitu contohnya ya. Jadi ini dia tren yang oke. Bukan bagus tapi oke, ya. Kalau tren turun yang oke ya kayak gini. Ini tren turun yang oke nih kayak gini gitu. Coba misalkan kita mau open posisi pun seperti ini, bisa kita open posisi. Kita tunggu ya. Setelah dia melewati ini kita open posisi. Setelah dia melewati lingkaran ini ataupun setelah dia melewati kotak ini kita bisa open posisi. Nah, melewati di kotak ini dia udah bisa kita open posisi. Oke. Kita ganti market dulu. Contoh random Commodity Composite Index. Curam kali. Bisa nggak open posisi? Bisa aja. Ini bisa aja open posisi. Bisa open posisi sell. Yang penting trennya itu terlihat. Tren yang bagus itu adalah tren yang bergelombang dia, Pak. Tren yang bergelombang. Contoh kayak gini. Ini dia tren yang bergelombang. Ini oke, boleh. Ada lagi tadi saya lihat, kalau nggak salah yang kayak gini. Ini oke, ini open posisi ini. Ya kayak gini bisa open posisi. Ataupun kayak gini, ini masih termasuk dalam tren turun. Kalau tren yang nggak jelas, kita masuknya itu, contoh ya, ini dia tren turun, ini dia lagi di sini nih, posisinya di sini, kita masuk market, itu masih nggak baik, gara-gara trennya itu barusan turun dan dia itu udah menembus resisten pertama ataupun resisten terakhir di tren. Nah, itu nggak bisa, kita baru-baru tembus dia, baru-baru menciptakan baru. Aduh, kayaknya baru-baru terciptanya baru. Aduh. Baru membuat tren baru. Sedang membuat tren baru. Oke. Saya rasa
nggak ngerti ya. Aduh, bingung saya Pak. Gimana cara jelasinnya? Dari tadi saya ada open posisi, dari tadi pagi ada open posisi. 11 kali open posisi berarti 2 kali loss ya. Ini tadi tes materi kan. Ini dia loss yang pertama. Ya loss tadi, yang loss yang kedua. Ya udah, kita open posisi buy di sini. Kita ganti market. Asia Composite Index. Trennya sedang keadaan naik dan dia baru-baru naik. Ya kan, dia baru-baru naik kayak gini. Nah, nanti ambil aja apakah C3, apakah apa tren yang support, ataupun kita menggunakan trennya udah pasti naik dia. Ini kan untuk antisipasi kan. Jangan sampai kita kebanyakan open posisi buy sedangkan trennya udah turun. Itu makna video ini. Oke. Jadi bukan selamanya kita dengan tren aja bisa open posisi, enggak, tapi tren itu harus ngerti banget tren itu Pak. Kode tren itu adalah resisten dan support ataupun support resisten. Contohnya kayak gini. Ini dia ada trend sideways. Ini dia ada trend sideways. Berarti ini dia si supportnya. Ini supportnya. Dia harus menembus si support ini baru dia membatalkan trend sideways ini. Tidak berguna lagi trend sideways itu apabila dia sudah batal. Di saat dia udah turun dan membatal ini dia tren barunya dari sini terciptanya. Nah, tren barunya dari sini. Berarti ini ya tren barunya ya. Ini dia tren barunya di sini. Ini kan resisten, ini kan support. Ini dia tren barunya itu dari sini. Nah, itu dia tren baru. Itu awal permulaan dihitung tren baru. Kalau di sini ini kan tren turun. Aduh, bentar ya. Nah, ini dia kan tren turun nih, Pak. Ini dia kan tren turun tadinya kan, turun dia. Turun dia. Ini kan resistennya, resisten. Nah, ternyata resisten terakhirnya itu ditembus sama si abang ini. Nggak kelihatan ya? Ternyata resisten ini ditembus dia, Pak. Nah, berarti ini tren yang tadi ini ada kemungkinan dia itu udah basi. Ataupun dia udah basi. Di sini dia awal mula tren barunya itu dari mana? Dari support paling rendah. Dari support paling rendah. Aduh, kita open posisi dulu, guys. Kita open posisi dulu, open posisi buy ini bisa ini open posisi buy. Nah, dia dari support paling rendah di sini dihitung pertamanya, awal mula dihitungnya. Nah, gitu dia cara baca tren. Jadi jangan salah, tren itu jangan salah. Ini apaan sih kita open posisi? Dalam rangka apa kita open posisi coba? Iseng tangan aja ini kita open posisi. Oke, detik 30 kita open posisi. 7 kali, bah. Aku start dengan saldo 30 loh ini. Udah rugi aku berarti. Oh, 32 tadi aku start. Udah rugi sekitar berapa? Berapa ratus ribu? 500 ribu. Ah, gimana lah. Oke, kita pun posisi dengan serius. Ini open posisi buy ya. Nah, itu kalau udah sawan memang kayak gitu dia. Oke, yang penting ngertilah apa namanya tren ya, ngerti tren. Yang penting itu tren sideways, dia itu berbentuknya seperti ini, tren sideways. Nah, tren sideways kayak gitu, dia nggak cenderung naik, nggak cenderung turun, tapi dia slow aja kayak tadi. Kayak ini dia slow aja dia yang kayak gini. Ini tren sideways ya kan. Kalau kita lihat kayak gini memang dia kayak doji, tapi kalau sebelum terjadi tren yang besar ini dia itu panjang-panjang, Pak. Berarti kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini tadi bentuknya, sepanjang-panjang ini. Nah, kayak gini. Karena ada candlestick besar ini jadi kecil dia kelihatannya, gitu ya. Ini dia kemungkinan besar naik. Kalau ini nggak naik berarti saya harus open posisi banyak kompen di sini, Pak. Harus open posisi ini segini open posisi kalau nggak naik. Karena di sini emang naik ini dia. Ini setelah candlestick ini dia naik lagi nih. Ini dia candlestick ini naik lagi. Karena ini dia candlestick penopang. Penopang harga untuk kayak gini. Sing. Nah, gitu guys. Oke, mungkin kayak gitu aja dari videonya. Cuman mau bahas itu aja tren ya. Cuma bahas itu aja, tren itu ada 3 naik turun sideways. Bahasa saya itu ada saya tambahin lagi, ada mayor minor. Sebenarnya mayor minor itu sama aja. Mayor minor itu kayak gini, ini dia ini sebenarnya tren mayor. Dia itu mayor itu bergelombang. Nah, tidak kayak gini, turun lagi sedikit.
Ya kan, naik lagi, turun lagi sedikit, naik lagi. Selama resistennya belum ditembus, enggak, sorry. Kalau naik itu selama supportnya belum ditembus masih aman. Ini belum ditembus kan supportnya kan. Nah, ini dia support terakhirnya. Ini dia support terakhirnya. Ini dia ditembus kan? Ini berarti trennya udah basi. Kayak gitu. Oke. Mungkin kayak gitu aja. Kita lihat dulu Casper Signal hari ini. Kayak mana info Casper Signal? Oke, ini dia di VIP Casper Signal ya. Ini VIP Casper Signal. Membernya udah 700-an. Ini start dari 400 kalau nggak salah. Waktu saya masuk itu 400. Ini gelombang kedua. Ini VIP kedua. Ini dia di hari Jumat. Alhamdulillah, makasih ya ilmunya. Ini dia hari Jumat ya. Ini hari Jumat ya. Hari Jumat berkah. Ya, ini kayak gini situasi di Casper Signal. Ini tidak ada disuruh, ini orang yang kirim, nggak mungkin mereka kirim kalau mereka itu bodoh, nggak, pasti mereka kirim dengan bangga. Pagi bang, selamat pagi guys. Kayak ini aku balas ini. Udah, Senin lagi buka market kayak gitu. Jadi mereka udah overtake untuk open posisi, itu kita suruh puasa ya, walaupun dia profit, tapi kita suruh puasa aja. Thanks Bang Ali, teknik core candle. Nah, gitu. Dari itu saya sangat merekomendasikan kalian untuk masuk ke VIP Casper Signal karena di sana itu memang se-worth it itu. Dari terabarnya, dari materinya, dari live terabarnya, signalnya itu sangat worth it ya. Kalau kalian mau join, boleh DM adminnya di deskripsi di bawah ataupun WhatsApp number di sebelah sini.